Baik pemirsa, untuk membuka perbincangan kami pada malam hari ini, saya akan membacakan apa yang diunggah oleh eh, Sufmi Dasko Ahmad tentunya dalam akun media sosialnya. Saya akan bacakan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang direncanakan hari ini tanggal 22 Agustus batal dilaksanakan. Oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada pada tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian apa yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad melalui unggahannya di media sosial. Lalu kemudian apa dampaknya dalam peta politik nasional, kemudian juga bagaimana menyoroti gerakan dari masyarakat berbagai elemen pada hari ini. Untuk itu sudah hadir di samping saya pengamat politik ada Bang Pangi Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipang, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, Selamat malam. Selain Bang Ipang juga sudah terhubung kita secara daring dengan Prof. Hamdan Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Hamdan. Selamat malam, Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik. Apa kabar? Malam, Prof. Alhamdulillah baik. Baik, Prof langsung saja diberikan tanggapannya karena kami juga mengetahui unggahan dari Prof Hamdan Zulfa ini di akun media sosial. Nah, tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad ini, Prof. Zulfa, ya. Tentu kalau memang itu sudah menjadi kebijakan DPR dan keputusan DPR, ya, secara resmi itu patut diapresiasi, ya. Berarti DPR masih mendengarkan suara rakyat. Ini kan suara rakyat ini merata dan itu di seluruh Indonesia. Kalau DPR mengambil keputusan yang sebaliknya, tetap lanjutkan paripurna dan mengesahkan rancangan yang dihasilkan oleh Balik, saya sangat khawatir ini mendapatkan penolakan di seluruh Indonesia dan itu menjadi kontraproduktif bagi penyelenggaraan pilkada serentak kita. Jadi saya berharap bahwa DPR dan pemerintah bijak, ya, dalam mengambil keputusan melihat keadaan ini. Bagaimanapun juga putusan MK itu adalah putusan yang memberikan ruang yang luas bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pilkada serentak ini, dan itu memang memberikan keuntungan juga bagi semua partai politik dengan memberikan kemudahan untuk mencalonkan sebagai kepala daerah, ya. Jadi seluruh partai politik maupun gabungan partai politik asal beroleh suara sah dengan proses hasil tertentu, sehingga putusan MK itu akan lebih mudah. Sehingga ini juga akan bawa implikasi pada transaksi politik yang saya kira begitu sangat mahal sekarang ini, dan itu akan tidak baik bagi penyelenggaraan pemerintah yang akan datang, karena harga yang sangat tinggi akan berdampak buruk bagi siapapun yang terpilih karena biaya politik yang sangat besar sekali. Jadi putusan MK ini memberikan angin segar bagi perbaikan demokrasi, dan mudah-mudahan ini akan juga membawa implikasi kepada penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, ya, pada masa yang akan datang. Baik. Ya, baik Prof. Nah, berikutnya kita juga sudah bersama dengan narasumber mantan Ketua KPU, yaitu ada Bang Ilham Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ilham. Waalaikumsalam Putri, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bang Ilham, dengan tadi kita sudah dengarkan bagaimana keputusan DPR, walaupun kita belum dapatkan konfirmasi resminya dalam konferensi pers, tapi sudah diunggah oleh Sufmi Dasko Ahmad. Bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap nanti penentuan kinerja dari KPU, Bang Ilham? Ya, sebetulnya tanpa kemudian Pak Dasko menyatakan bahwa akan dikembalikan kepada putusan MK, harusnya KPU dari sekarang atau dari awal ketika putusan MK dikeluarkan, KPU sudah mengacu kepada putusan MK tersebut untuk kemudian melakukan revisi terhadap PKPU tentang pencalonan yang akan digunakan atau dijadikan acuan dalam pelaksanaan pilkada November 2024 yang akan datang. Nah, ini yang harusnya kemudian KPU mempunyai goodwill, ya. KPU juga
juga tidak boleh terseret kepada persoalan-persoalan politik karena memang produk hukumnya sudah ada di Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira ini juga mungkin pertama kali dalam sejarah reformasi Indonesia bahwa selama ada Mahkamah Konstitusi ada penolakan dari parlemen terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Dan bahkan juga tentu ini sebagai penyelenggara KPU tidak boleh misalnya gini, membedakan atau kemudian menganaktirikan putusan MK di tahun 2024 lalu atau 2023 lalu tentang putusan MK nomor 90 ya tentang usia wakil presiden misalnya saja. Nah, itu langsung diantisipasi oleh KPU, langsung kemudian diiyakan oleh DPR dan dinyatakan sebagai final dan mengikat. Tetapi dalam konteks keputusan sekarang, kenapa kemudian DPR dan KPU tidak segera kemudian mengatakan bahwa ini adalah final dan binding, gitu ya? Nah, ini tentu tidak boleh ada tidak boleh ada perbedaan terhadap bagaimana KPU memperlakukan keputusan MK ini, seperti itu. Bang Ilham, sebenarnya kalau melihat pengalaman mungkin atau melihat apa yang terjadi sekarang, apa yang menyebabkan kemungkinannya KPU bertindak seperti itu? Apakah memang menafsirkan putusan MK ini sendiri sehingga kemudian berbeda jika dibandingkan dengan langsung menindaklanjuti putusan MK yang sebelumnya atau tahun 2023 lalu mengenai usia calon wakil presiden? Ya, saya tidak tahu kenapa KPU tidak segera kemudian menggunakan putusan MK itu sebagai acuan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan KPU ya. Nah, apakah kemudian KPU merasa penting terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada DPR? Kalau saya dulu kami ketika di KPU langsung menindaklanjuti, kemudian kalau DPR sedang reses, kita sampaikan kepada ke DPR ketika itu kita surati bahwa konsultasi tidak bisa dilakukan karena MK sudah menindaklanjuti dan waktunya sudah sangat mepet. Atau paling tidak pasti dilakukan setelah kita punya draft dan berkoordinasi dengan Kemenkumham. Nah, ini saat ini KPU saya belum lihat, tapi terakhir kemarin tadi mereka melakukan konferensi pers, mereka menyatakan akan menggunakan putusan MK, saya kira itu bagus. Dan kemudian mereka sudah mengajukan surat kepada Komisi 2 untuk melakukan konsultasi. Nah, tetapi sekali lagi jangan lupa bahwa terus melakukan kerja-kerja perubahan tadi, perubahan PKPU berdasarkan peraturan putusan MK dan berkoordinasi dengan Kumham agar nanti segera ditindaklanjuti. Karena waktunya tinggal beberapa hari lagi nih, Putri ya, tinggal 5 hari lagi untuk ada pendaftaran pilkada. Baik, sesaat lagi kita akan mengikuti konferensi pers, pernyataan secara resmi diberikan, tapi tentu nanti kita akan masih menantikan. Ya, kita akan lihat kembali bagaimana situasi terkini nanti tentunya di DPR. Tapi Bang Ipang, bagaimana kemudian melihat gerakan dari masyarakat ini kemudian bisa mengubah apa yang menjadi rencana awalnya dari pihak DPR? Ya, inilah kedaulatan rakyat ya, sejatinya bahwa memang ada tren kemarin, insiden-insiden politik ini, tetapi bagaimana politik kita hari ini, politik kelas tinggi, bagaimana menampilkan kenegarawanan, mundur selangkah untuk kebaikan demokrasi, untuk angin segar yang dibilang Prof tadi. Kemudian yang dibilang oleh ada mantan ketua komisioner KPU juga Bang Ilham juga mengatakan ini kok KPU intensitas arahnya kok politis banget. Kenapa tidak langsung sesuai dengan aturan main yang ada undang-undang saja. Kenapa? Kan undang-undang MK itu diputus, itu berlaku sejak dibacakan. Ada pasalnya 24C dan tidak perlu tafsir lagi kan. Kemudian harus ada konsultasi. Nah, ini kan pembelajaran penting bagi KPU ke depannya. Tidak boleh ada intensitas arah DNA politik gitu. Kalau memang itu terjadi. Nah, yang ketiga adalah kita apresiasi, kita hormat. Ini adalah kita berterima kasih kepada misalnya Pak Sufmi Dasko hari ini yang mengatakan bahwa yang sejatinya itu diumumkan, disahkan hari ini. Tapi kemudian dibatalkan dan itu akan otomatis akan kembali kepada undang-undang yang diputuskan oleh MK. Yaitu yang di GR oleh MK. Artinya apa? Taat kepada putusan. Artinya ini menunjukkan bahwa kelasnya kita berterima kasih kepada Pak Dasko bahwa beliau sudah menunjukkan kelasnya, menyelamatkan juga demokrasi, mau mengalah untuk kebaikan peta demokrasi kita ke depan. Karena kita nggak mau ada korban. Kan hari ini sudah chaos. Kalau ada adik kita, keluarga kita hari ini mati di tangan polisi yang represif, kita tidak ikhlas darah itu mengalir sebenarnya. Nah, dengan kondisi sekarang, kita hormat, kita salut
kita bangga Pak Dasko mau menyelamatkan demokrasi, melangkah mundur untuk angin segar, tidak ngotot. Karena memang inilah sejatinya bahwa mereka menangkap kedaulatan tetap rakyat. Selama ini kan suara itu dianggap suara elit. Sehingga ada kemungkinan jegal-menjegal, tidak ada bisa masuk calon-calon lain. Misalnya dengan Perpu, dengan revisi undang-undang di pilkada, RUU pilkada ini kan tidak memungkinkan beberapa calon tidak bisa maju. Ya. Nah dengan putusan MK ini kan sudah memungkinkan untuk maju kembali. Dan itu angin segar harapan rakyat sebenarnya. Dengan demikian kita memastikan bahwa politik kita, politisi kita itu sudah menempatkan, sudah kembali menjadi politisi kelas tinggi gitu. Suara rakyat, kehendak rakyat mau mengalah gitu. Sebenarnya kalau ngotot terus kan itu yang kita kasihkan. Kasihan itu ngotot terus dan memaksakan ini, kita nggak bisa bayangkan Mbak Putri. Hari ini mungkin belum ada. Jadi ini adalah kabar gembira angin segar dan ini adalah upaya yang menurut saya sejatinya inilah politisi yang harusnya ya mengumandangkan ya kebangsaan ya. Kebangsaan itu jauh lebih penting hanya daripada kepentingan kelompok golongan. Nah, kalau kembali kemarin tetap ngotot itu revisi itu dilakukan dengan undang-undang ditetapkan hari ini di paripurna, saya nggak bisa bayangkan. Baik. Karena itu sama saja bunuh diri politik, akan membuat gempa politik dan suara ini tidak bisa berhenti gitu. Itu masalahnya. Karena apa? Karena presiden pun sudah disumpah untuk taat kepada konstitusi. Apalagi kelas-kelas seperti DPR hari ini, mereka adalah politisi kelas tinggi. Artinya mereka harus taat kepada konstitusi. Baik. Kalau mereka kemarin patuh kepada konstitusi, memutuskan kemarin soal sebelumnya, nah sekarang ketika ada putusan yang final mengikat dan itu berlaku sejak putusan itu diputuskan sesuai dengan pasal 24C itu, nah kenapa hari ini tidak berlaku? Nah dengan hari ini apa yang disampaikan di Pak Sufmi Dasko di Twitter hari ini, menurut saya ini udah selesai. Ini udah akan kembali tenang, akan teduh lagi. Yang tadi ada gelombang yang luar biasa, grassroots bawah, aktivis, mahasiswa, dosen-dosen, intelektual, ada kegelisahan gitu. Mereka teralienasi dari suara elit yang ketika ini selama ini yang didengar adalah elit. Gitu. Nah hari ini kedengar adalah suara rakyat, suara aktivis, suara mahasiswa, suara kita-kita yang sebenarnya jangan sampai demokrasi kita cacat. Baik, nanti kita lanjutkan Bang Ipang sampai kita menantikan keterangan yang mungkin juga akan disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad, tapi juga kembali kita lanjutkan perbincangan. Prof. Hamdan, kalau hari ini ataupun juga pada waktu saat ini, jam ini kita sudah mendapatkan angin segar tadi sudah dikatakan juga oleh Prof. Hamdan Zulfa. Tapi kemudian Prof. Hamdan ketika KPU tidak langsung menindaklanjuti putusan MK tersebut, memilih untuk melakukan konsultasi, apakah memang tahapan-tahapan itu sebenarnya diperbolehkan atau seperti apa dalam aturan hukumnya setelah putusan MK keluar? Memang, Prof. ya memang ada aturan formal setiap pembentukan atau perubahan peraturan KPU itu, KPU melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Itu prosedur yang formal. Tapi karena Undang-Undang Dasar itu menentukan KPU itu independen, ya, maka apapun yang menjadi kebijakan. Baik, Prof. Mohon maaf, dan keputusan Prof, KPU. mohon maaf saya terpaksa potong, Prof. Kita akan mendengarkan keterangan yang akan disampaikan tentunya oleh Sufmi Dasko Ahmad berikut ini.